Halo, perkenalkan nama saya Tokyo Januar dengan NRP 15.024.057. Jadi di sini saya akan membuat sebuah folder dan file menggunakan command line di terminal Reopenuler. Ini eh, tugas-tugas apa saja yang ada di sini. Jadi kita langsung saja. Yang pertama itu kita akan membuat sebuah folder yang bernama lab komputer. Ini. Jadi di sini tidak muncul error atau apa-apa, jadi artinya berhasil. Nah, setelah itu kita akan membuat 3 folder di dalam si folder lab komputernya itu. Nah, kita pertama itu kita masuk dulu ke foldernya lab komputer. Nah, ini terbaca ya, di sini ada lab komputer gitu. Jadi kita akan membuat folder kelas A, kelas B, dan juga arsip. Nah, seperti ini. Terus di dalam folder kelas A, kita akan membuat 3 buah file laporan. Nah, eh, pertama-tama kita akan masuk ke dalam folder kelas A-nya. Nah, sini sudah ada ya, muncul kelas A. Kita akan membuat sebuah laporan. Nah, seperti ini. Sampai dengan laporan ketiga. Nah, setelah ini kita akan menyalin semua file dari folder kelas A ke kelas B. Kita akan kembali ke folder utama dulu. Nah, seperti ini. Ini kita sudah masuk ke folder utamanya, yaitu tab komputer. Jadi kita akan menyalin semua isi folder kelas A ke folder kelas B. Kelas B. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Nah, terus kita akan memindahkan file laporan 3 txt dari folder kelas A ke arsip. Caranya, eh, laporan 3 txt. Um, laporan makan laporan 3 ya arsip. Oh ya, sampai kelas A txt arsip. Nah, ini terus kita akan mengganti nama file laporan 2 di folder kelas B menjadi laporan fix underscore dot txt. Caranya ini.
laporan 2 txt kelas B, laporan notif txt. Nah, ini terus kita akan membuat folder, membuat satu file baru di folder arsip dengan nama catatan.txt, dan kita akan menulis sebuah keterangan dalam file tersebut. Jadi kita akan langsung saja laporan arsip praktikum jadi nama. Nah, ini arsip catatan.txt. Nah, udah selesai. Eh, Selanjutnya kita akan menghapus file laporan 1 yang ada di folder kelas A. Kita akan eh, kita akan menghapus di folder A karena di dalamnya itu sudah kosong. Ini langsung saja. Eh, Seperti ini. Terus kita akan mengalih seluruh isi folder kelas B ke dalam folder arsip dengan satu perintah saja. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan seluruh daftar dari isi lab komputer. Nah, kita menggunakan perintah tadi ya. Jadi sebelumnya saya juga sudah menginstal tadinya. Jadi kita langsung kayak ya, ketik seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di laporan yang tadi ya, kan kelas B lain arsipnya jadi sudah ada di sini. Nah, jadi kita akan yang terakhir akan mengubah salah satu hak akses ya, menggunakan chmod atau sebagainya. Ini saya akan menggunakan chmod saja dan akan memilih uh, yang catatan.txt.
Nah, 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 seperti ini. Ini sudah selesai ya, saya ubah ke apa sih aksesnya. Nah, selanjutnya tinggal membuat kesimpulan dari masing-masing hak akses. Nah, jadi eh, ada beberapa kode ya. Kan sini saya memakai yang 600 ya. Nah, si 600 ini biasanya hak aksesnya itu untuk pemilik pembaca atau penulis ya. Nah, yang bisa mengakses di file yang kita pilih tadi, misalnya catatan.txt itu hanya pemilik saja. Nah, terus ada juga contoh kode ya, 644. Nah, si 644 ini semuanya bisa membaca dan pemilik juga bisa menulis. Nah, siapa yang bisa mengaksesnya itu semua pengguna gitu. Nah, ada juga yang 755. Nah, si 750 ini, 55 ini semuanya bisa membaca, bisa juga menjalankan ya. Tapi hanya pemilik doang gitu yang bisa mengubahnya. Nah, terus yang bisa mengaksesnya itu semua pengguna ya. Terus contoh penggunaannya itu berupa script dan juga program. Oh ya, yang tadi yang kode akses 644 itu contoh penggunaannya itu berupa dokumen umum ya. Dan ada juga yang kode aksesnya 700. Nah, 700 ini hanya pemilik doang yang bisa masuk sama bisa ubah gitu. Nah, jadi yang hak aksesnya itu si pemilik doang gitu. Nah, sekian kira-kira segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.